mekanik lu dalam menjalankan hidup itu sangat tertata, gitu kan. Lu nggak bisa slight miscalculation itu lu pasti mungkin akan mengubah hidup lu gitu ya. Lu bisa hidup seperti itu. Gue takut ketika nanti gue hidup frugal, gue tuh dicap cheap. Apakah FIRE ini bisa berlaku untuk semua orang? Aktivitas seorang pensiunan tuh seperti apa sih? Nah, kalau lu ya, maksudnya dengan freedom yang lu miliki, lu harus nggak harus bangun pagi, nggak ada bos yang akan marahin lu dari 24 hours lu tuh seperti apa sih terlihatnya? Ada yang bilang murah, ada yang bilang bisa lebih murah lagi gitu ya. Tapi intinya orang kesel lah dengan video itu. Terus mereka bilang, saya lebih frugal dong dari bapak. Kembali lagi ke Unfiltered bersama gue Vincent. Dan saya Tirta. Yang belum pensiun. Yang masih harus bekerja keras. Ya. Tapi lu membayangkan lu pensiun di umur berapa tuh? Kayaknya nggak akan pernah ya. Nggak akan pernah pensiun. Gue maksud gue akan terus melakukan sesuatu gitu, nggak cuman yang kayak di rumah main burung gitu. Oh kayak ini Mas Karyo. Iya, Mas Karyo main burung. At least gue akan, kalaupun gue pensiun, gue akan bikin warung Indomie depan lo. Warung Indomie. Jadi yang jual-jual kopi sasetan itu. Jadi sebenarnya lu nggak yakin bahwa Big Alpha itu bisa jadi retirement plan yang bagus ya? Enggak. Subscriber 10.000 aja susah pak. Ya. Nah ngomongin pensiun. Ya. Ada orang yang umurnya lebih muda dari kita. Emang lebih muda ya? Oh, berapa? 35. 35. Iya. Tapi sudah pensiun 3 atau 4 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sudah klaim pensiun umur 33 umur ya? 33. Kayak di surga ya? Betul. Ini kayak apa dulu yang ceritanya cerita Nabi. Acaranya Donald Trump yang You're fired. The Apprentice. Nah, ini fire beneran. Oh, oke. Apa namanya? Financially Independence, retire early. Iya, kita langsung aja kita ke Samuel. Iya. Ini lu sekarang disebutnya apa, Sam? Pensiunan? Disebutnya Creator. Kalau orang memperkenalkan lu disebutnya apa? supir anak saya, supir ke sekolah. Oh, berarti kegiatannya sangat pensiunan sekali ya. Tapi nggak main burung sih. Nggak main burung. Belum. Oh, belum ya. Masih umur 35. Burungnya beda. Burungnya yang beda yang dimaininnya. Oke. Lu dan istri lu, dua-duanya ya? Iya. Dua-duanya sudah pensiun. Iya, mungkin sekitar tahun 2023 ya, 2023 pas balik dari COVID, terus kita kantor kan pengen kita kerja di kantor lagi. Nah itu di saat itu kita mulai menyadari, kami mulai menyadari si Klau suka fokus ngurus anak, gue juga suka ngonten, jadi keadaan kantor membutuhkan kami ada di lokasi fisik di tengah kota, jadi kayaknya nggak works. Terus ya udah akhirnya something have to be let go, dan akhirnya yang di let go kantor. Anchor-nya jadi keluarga anak ya? Anchor-nya keluarga sih. Berarti ini bukan sesuatu yang udah direncanakan dari lama ya? Bukan yang kayak dari umur kerja fresh graduate, oke gue akan berhenti di pensiun umur 33 gitu. Bener-bener opportunistic ya. Bener-bener opportunistic. Jadi gue sama Klau, mungkin cerita dikit, kita sama-sama karyawan, karyawan bank, mulai kerja tuh sekitar tahun 2011, terus memang by design, by needs kali ya, karena orang tua juga, kami sandwich generation sama-sama, jadi sama-sama harus provide lah certain amount ke orang tua. Jadi di masa-masa berkarir pun kami ngelihat kayaknya awal-awal tuh susah banget untuk bisa mikirin retirement, boro-boro lah, kayak sekarang cerita FIRE segala macam tuh boro-boro gitu. Di tahun-tahun awal tuh kayak ya udah yang penting si istri waktu itu ada utang kartu kredit papanya yang dia harus bantu settle waktu itu. Terus juga ada bayar listrik, kebutuhan di rumah. Gue juga ya meskipun keluarga gue nggak terlalu yang mungkin secara financial better daripada keluarga istri, tapi kita sama-sama di posisi di mana udah ya lu kuliah udah beres, papa mama nggak akan bantu lu lagi. Ini sekarang you're on your own. Jadi mulai dari saat itu kayak mau nikah, mau beli mobil, mau apa segala macam, ya lu carilah duitnya sendiri gitu. Jadi kita dikondisikan kayak gitu di awal karir. Terus puji Tuhannya emang kayaknya jalannya di karir gitu. Gue sama istri tuh sama-sama yang umur 25 udah rising star gitu. Rising star lah, lumayan lah, udah manajer di kantor masing-masing. Gue kan lebih ke HR, dia lebih di marketing. Terus ya udah kita merasa kayaknya
kami merasa dua-duanya bukan yang kayak bakat bisnis atau bisa networking, bisa ngelobi orang, tapi kayaknya we are semut-semut pekerja yang kalau dikasih kerjaan di kantor beres nih sama gua gitu. Nah, kami tipe yang kayak gitu. Kami merasa ya udah jalanin aja lah hidup ini, jalanin aja lah day after day berkarir kantoran ini gitu, tanpa berpikir bahwa gue bisa pensiun apa segala macam. Sambil ya tetap maintain lifestyle-nya tetap rendah, lifestyle gitu. rendah, lifestyle fresh grad lah gitu. Si istri gua itu pas kami hamil Hana kan di tahun 2019, jadi kayak 8 tahun berkarir itu udah manajer, udah bisa banget lah kalau mau Nabung. bayar supir, kalau mau gitu. punya mobil. Cuman at that point dia waktu itu ngantor di Alam Sutra tuh masih naik bis gitu. Sorry kalau kebotok dan maaf kalau pertanyaannya agak personal. Tapi 8 tahun menikah dan menunggu punya anak itu by design atau memang belum dapat aja waktu itu? Kita menikah 2014. Oh, jadi 2014, nunggu oke. sekitar 5 tahun. 5 tahun, oke. By design. Kita orangnya emang, kami berdua mungkin orangnya sangat yang apa ya, planning banget gitu loh. Jadi pas nikah pun nggak yang kayak ada momen romantis, ya ada sih, gue ajak dia dinner segala macam, terus ada cincin keluar gitu, ngelamar gitu ya. Cuman lebih kayak the real pop the question itu di mobil gitu. Malah dari istri yang bilang kayak, ini kita udah 25 nih, kayaknya udah logical phase in life dimana kita udah harus nikah. Ya udah kita nikah yuk gitu, nikah. Tapi aku mau beli cincin ya, tapi aku mau dilamar di restoran segala macam. Itu planningnya baru belakangan gitu. Tapi kayak itu duluan di depan. Lu nggak romantis ya orangnya ya? Gua sebenarnya romantis, cuman ya karena ketemu mungkin istri yang kayak gitu, jadi kayak ya udahlah ngikutin gitu. Ya oke. Gerakan fire pensiunnya itu benar-benar yang oportunistik dari oh ada situasinya seperti ini, kondisinya seperti ini, gue udah punya anak, akhirnya udah deh pensiun aja gitu, kita korbankan pekerjaannya instead of yang berkompromis pindah ke dengan kantor lebih dekat gitu. Dan gue ini, apakah begitu tiba-tiba bangun pagi terus lihat rekening, kayaknya kita nggak usah kerja lagi deh. Kayaknya kita I don't give a shit dengan this job ya. Udah kaya deh gitu. Didiemin gitu. Apakah itu something lu bangun pagi hari tiba-tiba kayak gitu atau I don't think I need this job gitu ya. Iya. Atau ada transisi gitu kan. Ada pasti ada transisi, karena maksudnya boiling point-nya itu loh ya, bener. fuck this shit gitu. Kayak I don't need this job gitu maksud gua. Gua kan ya tadi kan bekerja terus, menikah 2014 terus punya anak segala macam. Secara karir naik terus dan ya income nambah lah gitu, syukurnya. Dan kita jaga lifestyle. Jadi nabung. Mungkin kalau dibilang boiling point-nya tuh COVID kali ya. Jadi waktu 2019-2020, 2019 gue mulai ngonten tentang HR awal mulanya. Berani ya Anda ya ngonten tentang HR ya? Wah, sering dipanggil HR di kantor Pak jadinya Pak malah. Iya, jadi si Roy tau lah ceritanya. Nah anyway, dari situ juga udah mulai ngerasa ini ada side income nih yang ada potensial buat di monetize lebih lanjut gitu 2020. Habis itu kami nonton satu video waktu itu, channelnya namanya Dodi Bicara Investasi. Masih ada channel orang Surabaya, Pak Dodi Prayogo, bahas tentang financial independence retire early. Nah, gua tuh sebenarnya dengar kata-kata financial independence, financial freedom tuh udah lama banget. Cuman awalnya skeptis karena gue pikir ini kayaknya yang dipakai sama orang-orang jualan MLM nih. Sama Atung Desem. Gak apa-apa sebut ya. Sama Atung gitu. Udah saya pernah ikut. Tapi sorry, gua Ntar jadi tamu loh tiba-tiba. Gak apa juga sih ya. Tapi maksud gua gini, frase financial independent versi lu tuh apa sih? Ya itu, akhirnya gue belajar si FIRE movement itu. It's very logical. Jadi bukan seperti yang gue sudah kenal tadinya. Oh ikutlah MLM ini, maka dan jual lah inilah kapal pesiarmu gitu. Maka kamu akan bisa beli Pajero gitu, cash gitu kan ya. Adalah banyak versinya. Nah gue ngelihat versi yang dihitungin sama Pak Dodi ini, itu make sense. Dia pakai hitungan 4% rule. Yang 4% itu ya oke. Yang 4% itu dan Apa itu 4%? Jadi selama annual expenditure lu cuman sebatas 4%. Dan return lu bisa 7%. Dan return lu bisa 7%, lu udah siap untuk pensiun. Jadi sisa 3%-nya lu putar terus lah gitu. Itu jadi ada logiknya gini, misalnya spending lu setahun ya, itu adalah 500 juta. Itu lu kali 25. Oke. Jadi sekitar Runway-nya itu. Iya, runway lu. Runway. Jadi jumlah total angka portfolio lu itu dengan 4% aja lu udah bisa hidup per tahun gitu. Oh, jadi untuk ketemu angka pensiunnya itu lu kali 25. Oh, I see. Oke. Jadi karena 4%. Itu harus ada ya di rekening kita. Jadi ketika angka itu kena, asumsinya dia jadi ngitung. bisa siap pensiun. Sisa udah punya berapa nih? Ya kan gitu ya. Kira-kira gitu. Dan itu pun ada versinya lah. Ada yang bilang kalau gue harus ngumpulin semuanya kali 25 itu namanya fat fire. Ada lagi lean fire yang gue nggak usah ngumpulin segitu, tapi gue udah
bisa hidup ngumpulin susah bare gitu. minimum, agak hidup susah nggak apa-apa. Yang penting gue bisa fire, atau yang barista fire tuh ibaratnya udah terkumpul sebagian, tapi sambil dia tetap kerja, cuman kerjanya Lu cuma. yang mana? Gua saat ini mungkin udah fat fire sih. Ya, berarti lu udah tergolong yang fat fire ya. Jadi hanya dengan return 4% dari portfolio lu udah bisa hidup dengan sangat nyaman gitu ya. Dengan catatan gua nggak meningkatkan lifestyle gua lagi ya. Oh gitu. Jadi misalkan tiba-tiba gua mau punya anak satu lagi, atau mobilnya mau nambah, atau mau beli rumah kedua, nah itu angkanya berantakan lagi. Jadi kalau itu terjadi lo apa yang akan terjadi? Lo akan kerja lagi? mungkin. Oh, Mungkin. oke. Tapi ya makanya ya, mungkin considering gue dan istri juga tipikal yang kita nih planning banget dan sama-sama suka yang predictable. Jadi likelihood untuk itu terjadi tiba-tiba anak kedua gitu. Kayaknya less likely kayaknya. Nih ya, gue sebenarnya pengen tahu dulu definisinya Sam soal pensiun itu gimana? Iya. Apakah literally lu nggak ngerjain apa-apa lagi? Apakah masih kayak keluar effort untuk generate money tapi very low gitu ya? Atau lu bekerja tapi ya udah gue nggak nyari duitnya hanya efek samping gitu. Apa definisi pensiun itu? Kan dulu 2011 tuh zaman-zamannya baru mulai kerja, banyak motivator bilang pursue your passion. Iya. Nah, gua sempet yang termakan narasi itu. Gua sempat bilang ke diri gue sendiri, ini kalau gua nggak suka sama kerjaan gue, berarti ini bukan passion gue dan gue boleh resign gitu. Iya, kan. iya. Nah ternyata along the way gue belajar kayaknya salah deh hal seperti itu. Gua merasa kayaknya harus, sebelum kita punya privilege untuk bisa ngejar passion, kita harus punya karir yang berhasil dulu. Kita harus punya skill yang orang mau beli dulu, dan kita harus kejar hal-hal yang ya penting-penting tapi membosankan itu dulu di depan, baru ngeberesin passion di belakang. Nah kayaknya gue ngerasa ya definisi pensiun gue sekarang adalah gue bisa bebas ngejar passion itu yang tadinya gue tunda. Passion untuk tadinya gue 2011 tuh kepengen idealisme, gue pengen jadi public speaker, gue kepengen nulis, gue kepengen punya waktu bebas untuk berekspresi dari tulisan-tulisan gue gitu. Yang pada saat itu 2011 gue pikir kan ini harus gue utamakan segala macam. Tapi the hard truth adalah nggak ada yang mau baca tulisan gue kan di waktu itu, karena gue baru fresh grad, siapa yang kenal gue gitu. Tapi setelah journey ke fire ini dan tercapai, ya kayaknya itu jadi something yang gue mau pursue lebih lanjut. Gitu. Jadi bukan nganggur sih, bukan nganggur tidur di rumah kalau gitu kan. Cuma boleh tetap berkarya in my own terms. Kalau boleh gue simpulkan, berarti sebenarnya kata kuncinya adalah more freedom ya. More freedom untuk ngelakuin apa yang tadinya lu pengen lakuin gitu ya. Tapi iya, kalau gue pikir tadinya oke, Sam tadinya kerja kantoran, lalu sekarang fokus jadi mungkin content creator gitu ya. Gue pikir apa ini nggak cuman pindah karir ya? Apa significant difference-nya gitu? Gitu. Itu yang tadinya gue penasaran gitu ya. Tapi di luar itu ternyata ya, lu mungkin nggak depend terlalu besar ke content creation sebagai salah satu source of income lu gitu ya. Kalau dapat source of income yang oke, tapi lah lu tetap free untuk ngelakuin apa yang lu mau gitu kan? Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Jadi gue juga berusaha nggak untuk sell out banget gitu. Brand masuk apa aja masuk, atau iklan apa aja masuk gitu. Oh, jadi gue juga bisa milih-milih. Bisa gitu. milih-milih, bisa seleksi. Oke, pertanyaannya adalah apakah fire ini bisa berlaku untuk semua orang? Menurut berdasarkan pengalaman lu ya. Iya. Lu kan kalau bisa dibilang ya sedikit banyak ya privilege, kerjanya kantoran gitu. Gimana dengan orang-orang yang punya daily income misalnya, yang revenue-nya income-nya itu harian gitu. Apakah bisa untuk semua orang? Menurut gua nggak bisa, karena by design movement fire ini di Amerika pun ini dimulai sama teman-teman kelas di menengah. IT di Silicon Valley. Berarti kelas menengah ya? Kelas menengah atas bahkan kalau gue bisa bilang, karena kan mereka gajinya bagus dan segala macam. Tapi meskipun nggak bisa retire early-nya, mungkin elemen kan fire kan, financial independence retire early. Nah retire early-nya mungkin agak susah, tapi financial independence-nya menurut gua at least kita bisa ngitung gitu dengan formula tadi. Lebih achievable maksudnya? Lebih kayak tadinya kan abstrak kan, retirement itu something yang antar lah gue umur 58 gitu, ntar baru mikirin gitu. Tapi dengan adanya knowledge ini sekarang di market, orang-orang tuh jadi bisa, di usia 20 atau di usia 30 pun udah mulai bisa ngebayangin, ntar gue mau retire dengan lifestyle apa, duit yang gue mau spend tiap bulan berapa, dan dia bisa mulai ngitung gitu, dan bisa work towards that. Jadi buat gue ini liberating. Dan meskipun nggak semua orang bisa achieve di usia muda atau relatif muda, tapi at least ini bisa jadi kayak kompas lu mau bangun karir lu ke arah sana gitu. Tapi lu setuju nggak kalau misalnya ini dibilang sebuah movement elitis? Ini cuman privilege people walaupun aja. Tadi saya bilang ya lahir sebagai sandwich generation. Iya. Tapi mungkin privilege-nya kerja di industri yang lumayan well paid, gitu ya, company-nya well paid gitu. Setuju nggak kalau ini movement-nya kaum elit doang gitu?
Ya nggak apa-apa juga. Iya, Ya, nggak nggak apa-apa juga. Iya. Cuman gimana ya? Menurut gua justru ini eye opener karena gini. Dulu tuh gue pikir ya tadi ya financial independence itu istilah yang diambil Dari sama teman-teman MLM dan Marketer. segala macam marketer dibungkus secara menurut gua kurang tepat. Kemudian apa ya? Teman-teman karyawan juga selama gue berkarir 2011 sampai 2019 sebelum FIRE ini explode ya di pasaran gitu. Banyak yang ngomongin itu kalau ngomongin financial freedom itu either gelap atau lo harus bayar mahal ke financial advisor gitu kan. Jadi sesuatu yang justru elitis gitu. Oh lu hire siapa ini bayar paket 7 kali pertemuan segala macam ya kita tahu ya ada pada masanya gitu. Oh siapa ya? Ya, oke terus. Nah, itu maksudnya jadi sesuatu lifestyle yang kok financial independence ini sesuatu yang kayaknya happen in secret meetings, nggak semua orang bisa punya Illuminati. di sana dan segala macam. Nah, justru dengan adanya FIRE movement dan ada matematika yang lu bisa hitung sendiri, bahkan sekarang kita bisa tanya ChatGPT gitu kan. Hitungin FIRE movement gue mau retire 30 tahun lagi segala macam. Ya itu menurut gue justru liberating to the masses sih menurut gue. Sorry ya, Sam, gue akan mengambil peran sebagai devil's advocate. Anjir. Karena kan kalau cuman mengandalkan 4% rule, itu kan dengan kata lain kita mengabaikan inflasi. Iya nggak? Karena gini, let's say lu bisa hidup sekarang 500 juta setahun gitu ya. 500 juta itu kan dengan 4% rule kan berarti setiap tahun 500 juta, 500 juta, 500 juta. Padahal angka 500 juta itu kan semakin kesini kemampuan daya belinya kan berkurang kan karena digerogoti inflasi. Jadi bisa aja 2025 500 juta lu bisa hidup nyaman, 2035 500 juta mungkin udah kayak apa gitu, lebih ngepres lagi. Maksud gua, apakah angka itu fleksibel untuk terus berubah? Apakah bisa hanya jadi patokan saklek tuh? Oke, yang penting 4% gitu. Jadi ini juga pendekatannya banyak ya. Gue juga banyak baca-baca argumen tentang 4% rule ini applicable apa enggak, apalagi di kita developing country. Malah ada teman gua Jerry Nartapura yang punya akun Slave Berdasi, kalau pernah lihat bikin komik juga. Dia tuh pernah publish buku, dia malah nulis kalau di Indonesia itu bahkan jangan 4% rule tapi 6% rule, bisa lebih banyak uang yang diambil per bulan. Argumen dia adalah Indonesia masih negara berkembang dan kemungkinan kita untuk catch up secara ekonomi lebih besar. Gua nggak tahu ya, gua bukan analis, dia kerja di dana pensiun, jadi mau have more knowledge on this. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang ada namanya geographical arbitrage. Jadi kalau lu ngerasa daya beli lu udah nggak kuat untuk Jakarta 20 tahun lagi, mungkin lu pindah ke kota-kota kecil di Jawa Tengah Purworejo. Yang mungkin daya Sleman atau sekalian Gunung keluar Kidul. negeri. Keluar negeri sekalian. Mungkin ke negara Tapi yang lebih make sense sih less kalau kota-kota kecil Jawa Tengah sih make sense. Tapi bisa kan ya? ya siap-siap dihujat gentrifikasi. Iya. Ya kan? Kan itu kan gentrifikasi. Also what kind of life yang lu mau jalani? Jalani, Nyaman apa enggak? Hidup Betul. slow living. Betul. Slow living gitu. Jadi kalau gue sekarang, gue minta ChatGPT hitungin. Jadi concern gue kan sekarang mungkin lebih ke kuliah anak ya. Nanti 15 tahun lagi uang yang udah gue kumpulin bakal cukup apa enggak. Nah, gue minta tolong ChatGPT hitungin 15 tahun lagi anak gue mau sekolah, tolong asumsikan inflasi berapa, 3% atau 5%, uangnya jadi berapa, terus gue harus taruh uang di mana sekarang gitu. Jadi kalau gue sih gue lakukan itu in case buat jaga-jaga aja. Iya. Oke. Nah, di kepala gue yang paling penting kan strategi savings ya. Salah satu yang paling penting ya di kepala gue ya. Nah, kita mau kasih lihat data nih. Ada data FIRE interest versus savings by age gitu ya. Kita lihat interest paling besar itu ada di kelas milenial, 25-34% itu interestnya lebih dari 60%, diikuti Gen Z, Gen X sama baby boomers, malah baby boomersnya udah tua lah ya. Nah tapi kalau kita lihat justru saving rate-nya milenial itu paling less than rendah, 20%. Ya kan less than 20%. Terus Gen Z juga less than 20%. Nah, seberapa ekstrim dari pengalaman lu sendiri ya, seberapa ekstrim lu harus saving di awal-awal, saving rate-nya gitu ya, sampai akhirnya lu bisa ada di titik ini gitu. Sefrugal apa? Sefrugal apa gitu ya. Iya, jadi gue tuh juga di awal berkarir nggak yang mikir, oh ini certain percentage harus gue save gitu. Boro-boro nge-save di gaji fresh grade 5 juta dulu ada sisa 200-300 ribu sebulannya udah syukur. Jadi emang kayaknya being frugal and saving itu one thing, tapi juga at the same time kita harus usahain gimana caranya income naik gitu, gimana caranya karir naik atau bisnis atau apapun itu bisa naik juga, karena
ya sering orang ngeledeknya gue nggak ada financial problem karena I don't have anything in my bank account gitu. Oh, Jadi oke. nggak ada apa-apa yang bisa di save gitu kan. Jadi mungkin another equation yang harus ditambahin ke sini adalah gimana kita bisa ningkatin earning power kita gitu, instead of just focusing on saving. Mungkin kenapa interestnya tinggi? Mungkin juga karena memang ya ini buzzword kan, it's a sexy buzzword, banyak orang yang ngomongin dan the idea of being able to retire yang itu menarik gitu kan. Cuman ya gue juga paham realitanya buat teman-teman kebanyakan challenges-nya ada gitu ya, privilege yang kita punya juga ada dan gue openly acknowledge itu. Mungkin hanya untuk frugal living aja sebenarnya nggak cukup, harus ada lagi peningkatan income dan gimana kita jaga gaya hidup. Seberapa keras lu bekerja waktu itu? Kan lu lumayan muda ya, dia kan sukses, lumayan muda berdua gitu ya. Sama sebanting tulang apa lu dulu? Sebanting tulang apa dalam waktu yang singkat lu bisa berada di karir yang cukup tinggi gitu ya. Lu kerja, apakah lu kerja Sabtu Minggu atau seperti apa gitu ya? Seberapa keras pada waktu itu? Waktu itu, dan gue nggak bilang contoh lah gue, karena gue kerja paling keras gitu ya. Cuman sharing aja, yang gue lakukan ya gue rasa tidak jauh berbeda dengan teman-teman corporate lainnya. Gue kerja di multinasional, kalau gue mungkin lebih ke beruntung karena gue ada di gue rajin pindah kerja, itu mungkin satu. Jadi gue dalam kurang lebih 10 tahun berkarir itu company-nya ada 9 apa 10. Banker jadi nih emang kelakuannya. On average pindah setahun. Oh, di bank. Oke. Jadi lu cek aja di linkin gue lah. Jadi emang kata kunci orang untuk bisa fire itu adalah frugal. Frugal dan ningkatin income. Ini gue takutnya ya, kalau gue pribadi itu gue takut ketika nanti gue hidup frugal, gue tuh dicap cheap. Itu kan batasnya tuh tipis banget ya, ya nggak sih? Yang kayak lu hidup frugal atau being cheap aja gitu. Nah, gimana lu membedakannya? Gue pengen frugal tapi ya kita semua nggak ada yang pengen dibilang cheap sih. Jawabannya apa? Nikah aja. Kalau masih ngedet nanti dibilang cheap terus. Nanti kan kalau gue bilang kalau gue being cheap nanti gue split bill pas first date udah viral lagi gue di Twitter. Oh, konteksnya ke pasangan ya gitu. Enggak juga. Kehidupan. Tapi maksud gue kan itu kan garis pembatasnya tipis sekali ya, being frugal gitu dan being pelit lah ya. Pelit. Gimana? Lu nggak takut kah ketika nanti lu sangat perhitungan dengan pengeluaran ketika pelit banget lu gitu? Kalau gue sih justru suara-suara dibilang cheap itu udah nyampe ke kuping gua dan itu sering kali yang ngomong juga orang-orang deket gitu ya, kadang keluarga atau sanak saudara yang lumayan deket, tapi dalam hati gue termasuk orang yang batu gitu, jadi kayak ya udahlah katain gua nggak apa-apa, terserah lu ngatain gua sekali gue dapat 50.000 ya baru udah katain sebanyak mungkin gitu. Jadi ya udah gue nggak terlalu pusing soal itu. Buat gue yang penting gue dan Klau yang ngejalanin, Klau istri gue, dan gimana kita bisa kompak sama-sama sih, lebih ke situ sih. Kalau ngikutin apa kata orang, dan anehnya ya gara-gara TikTok nih. Jadi frugal living itu diartikan pengeluaran terkecil adalah yang paling frugal. Jadi orang-orang suka kan itu salah satu menurut gue salah ya. Jadi salah satu video gue yang viral kan spending bulanan. Kami pernah sharing spending groceries bulanan, beli sayur, beli daging, beli susu gitu ya, itu 2,5 juta sebulan. Nah itu pro dan kontra, ada yang bilang murah, ada yang bilang bisa lebih murah lagi gitu ya. Tapi intinya orang kesel lah dengan video itu. Terus mereka bilang saya lebih frugal dong dari bapak karena saya bisa lebih kecil dari itu. Sebenarnya kan frugal kan relative to your income kan. I see. Kalau lu income-nya 100 juta, terus spending-nya 50 juta, itu dengan orang yang misalkan 10 juta, terus spending-nya duitnya habis semua ya, yang siapa yang lebih frugal gitu. Benar, really hard to say kan sebenarnya. Jadi orang-orang yang tidak paham dipikir frugal tuh adu miskin. Jadi kecil-kecilan pengeluaran itu. Padahal sebenarnya ya relative to your income, terus juga relative to apa yang kamu value dalam hidup. Mungkin buat seseorang yang nggak suka jalan-jalan ya dia nggak mau keluar uang buat jalan-jalan, tapi buat orang yang suka ya it's another thing, itu harus keluar gitu kan. Jadi spending spending habit tuh agak susah di kotak-kotakin dan sering ada misunderstanding sih di sini. Nah, speaking of social media ya kan, ini kan konsep yang lu bilang tadi lagi buzzword gitu ya. Netizen kita kan agak lain ya. In general respon mereka gimana sih? Ada yang tentang gaya hidup lu, tentang konsep yang lu tawarkan gitu ya. Respon mereka ada bacot yang nggak mereka?
Bacot lah. Malah ngatur nggak? Ngatur-ngatur nggak ya? Orang udah pensiun diatur-atur. Iya. Kayak duit mereka. Iya. Selain donatur dilarang atur. Iya. Gimana? Biasanya sih Lu kalau- maksudnya menggabungkan antara lu content creator yang pasti akan terekspos dengan hate comment gitu ya. Dan frugal lagi gitu. Iya. Ya biasanya sih kalau ada video yang baru viral atau baru diambil sama algoritma, masuk tuh follower-follower baru yang nggak kenal gua, itu atau ya sama sekali bukan target market, mereka ngomel-ngomel lah gitu. Oh baru-baru ini kejadian, jadi video lama gua yang 3 tahun lalu yang groceries tadi diambil sama akun gosip, dipotong sebagian gitu, terus dibikin tuh seakan-akan gua ngoceh-ngoceh tone deaf gitulah tentang gue 2,5 juta, kalian juga bisa gitu, dibikin seperti itu, terus judul videonya tuh pasangan ini meskipun gaji mereka 100 juta, mereka bisa saving 70%. Itu komennya marah semua, orang-orang marah gitu. Ini gak ada gunanya segala macam. Ya, maksudnya gimana ya? Yang tadi lu bilang kan, ini nggak bisa di reach ke semua orang, nggak semua orang bisa relate sama movement ini. Bahkan gue juga di awal kan skeptis gitu kan. Ini apa lagi nih Pak Dodi nih jualan MLM nih paling atau apa gitu. Jadi emang frugal living, fire movement itu bukan sesuatu yang lu bisa jelasin lah dalam 90 detik TikTok video gitu kan. Mesti sesuatu yang lu baca dan lu pahami. Tapi ya soal orang nge-hate, orang apa segala macam, ya udahlah, nggak usah take it personally. Tapi ini sesuatu yang lu actively campaign nggak maksudnya? Atau hanya lu sebatas ya udah gue sharing aja gitu, tapi nggak yang actively ngajak lu harus kayak gini, lu harus kayak itu. Kalau gue, apakah ini sesuatu jalan ninja yang harus diikuti oleh semua orang gitu. Iya benar. Buat gue agak iya sih. Jadi gue ngerasa kayak sebagai karyawan tuh kita sering dimislead gitu sama ya apa? Ya banyak lah. Gue kalau sebut nggak enak juga. Sebut gitu. aja. Iya nggak enak. Kita sih aman. Kita sih untuk traffic ya. Gue yang ngomong, ntar lu potong-potong. Ntar gue potong, gue bikinin. Kalau bisa akun gosip tadi tuh masuk sini. masuk sini. Apa ya misalkan ya kita dimislead, kita bilang oh ini kamu ketemu dengan financial advisor, nggak taunya jual asuransi. Iya. Kita dimislead, ini seminar motivasi, nggak taunya beli buku, beli tiket yang harganya puluhan juta, belasan juta gitu. Jadi menurut gua, anyway there are already people misleading you in the market. Dan yang gua lakukan ini gua share sesuatu yang I don't benefit directly from it. I'm not selling a class to you. Saya nggak ada bikin kelas 101 frugal living dengan Samuel Ray, cara frugal living dan fire dengan cepat seperti gitu. Samuel Ray. Gue nggak jual ludah. Maksudnya gue nggak bilang secara eksklusif I am the gateway. Lu harus lewat gue. Gitu. Tapi jual ludah juga nggak apa-apa, Ray. Itu kan bisa dimonetize maksud gue. Bisa. Jadi maksud gue tidak ada apa ya. Gateway itu gua nge-keep gitu, sesuatu yang lu hanya bisa dapetin lewat gua gitu. Iya. Dan buat gua ini movement yang open source dan teman-teman semua bisa hitung sendiri. Matematika kan berlaku di muka bumi manapun gitu. Siapapun mau hitung kan hasilnya angkanya bisa keluar. Terlepas dari kalian mau buka kontennya Samuel atau kontennya Dodi atau kontennya siapapun. Jadi buat gua justru ini sesuatu yang gua harus campaign banget ke teman-teman karyawan terutama. Selain lu ada nggak sih fire aktivis anjir. Fire aktivis. Ada ngerti saham, ada akun Instagram ngerti saham. Iya itu juga si ini siapa? Mbak Friska. Iya. Emang Friska actively campaigning fire movement? Enggak secara aktif, cuman dia suka ngomongin juga sih kadang-kadang. Terus ada ya OTW Fire juga, OTW.fire. Itu mereka juga 2 karyawan juga. Pak Dodi juga. Udah sih kalau Indonesia ada lagi. Ada lagi firemovement.id kalau nggak salah. Ya nanti gue share akun-akun ini. Tapi ada nggak sendirian? Ada nggak sendirian. Lo tadi mau positioning sebagai devil's advocate. Nah, gue mau positioning sebagai pemerintah Indonesia. Pak Prabowo nih. Nah, Tafsus. Jadi memang kalau dilihat dari data, katanya 50% dari responden itu bilang mereka pengen retire di usia 50-60. Usia harapan hidup kita itu 72-73 sekian lah ya gitu. Jadi mungkin ada sekitar waktu 13 sampai 20 tahun lah untuk mereka quote unquote menikmati hidup yang agak santai gitu kan. Nah, ini kan artinya di masa retirement itu adalah dianggap sebagai masa lu menjadi less produktif dibanding ketika lu masih bekerja. Beban demografis. Betul, lu less produktif. Nah, ketika lu sudah oke, di titik ini gua retire early gitu ya, pasti produktivitas juga turun dong, ya kan? Karena lu nggak lagi fokus ke sana gitu. Nah, ada notion kalau ini semua terjadi secara massal ya,
agregat productivity negaranya jadi turun. Nah itu gimana tuh Ray, jadinya? Dan itu sebenarnya udah terjadi di Jepang kan. Iya, karena Orang mereka Jepang menjadi sangat thrift, sangat frugal, mereka nabung semuanya. Sekarang uang dipegang sama boomer semua. Itu udah terjadi sebenarnya di Jepang kan. Tapi menurut gua notion seperti itu, ya itu dalam komen lah biasa orang suka bilang kan, kalau semua frugal living siapa yang menggerakkan ekonomi gitu kan segala macam. iya. Sebenarnya netizen banget. udah pernah dengar sih, udah pernah iya, dengar. iya. Tapi menurut gua likelihood untuk itu terjadi sebenarnya kecil. Untuk Iya, Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. Kita masyarakat yang sangat konsumtif, kita ekonomi yang sangat berkembang, banyak new money gitu, banyak orang yang sedang merasa, gue baru terima gaji, gue baru pertama kalinya pegang uang, jadi pasti akan spending. Jadi menurut gue untuk ketakutan sampai ke situ, agak far-fetched menurut gue. Oke. Karena dan dari awal gue tahu bahwa ya udah FIRE movement ini nggak akan pernah mainstream. Karena tadi mungkin ada yang lu bilang elitis ini mungkin juga hanya bisa di-achieve oleh certain gaji ke atas gitu ya. Dan ada juga fakta bahwa ya lu mesti harus banyak baca, banyak riset, banyak hitung untuk tahu ini dan unfortunately nggak banyak gitu. Dan unfortunately mayoritas orang Indonesia nggak di sana. Nggak suka baca. Iya. Oke. Gitu. Gua ngerti. Dan it's fine itu. Kalau gerakan ini nggak akan pernah mainstream selamanya. Gak apa-apa kan saya bukan pemerintah. Gue pengen tahu ada gak sih kayak tadi community-nya gitu ya atau grup WhatsApp-nya and then kayak mungkin sharing-sharing tuker-tuker Sobat pengalaman. Sobat FIRE. Atau mungkin kayak ngatain boleh orang-orang dibikin. pada kerja gitu ya. Ada kayak enggak ya? Belum bikin. Oke. Belum bikin. Iya. Tapi Kayaknya kalau bisa teman-teman sih, kayaknya bisa ya dibikin ya. Iya. Nah, buat teman-teman di luar sana yang kalau kita bisa bagi menjadi beberapa milestone ya, transitioning dari hidup tadi kan misalnya kantoran gitu ya menuju FIRE, lu bisa kasih gambaran nggak ilustrasinya kira-kira step-stepnya apa gitu ya in general? Oke. In general mungkin kan ada piramida investasi ya. Biasanya gue bawain ini di training, cuman lupa, ntar gue kirim deh gambarnya ya. Jadi ya kita take care dulu yang basic dulu. Dana darurat udah beres belum? Kemudian utang udah lunas belum? Utang-utang konsumtif. Kemudian apalagi ya di atas itu asuransi udah punya belum? Kemudian dana pensiun, dana pendidikan, baru kemudian kita ngomongin soal FIRE. Jadi milestone ini apakah harus di-achieve secara bersamaan atau istilahnya step by step? Idealnya iya gitu menurut gua. Jadi banyak kan yang mikir saya harus investasi di usia muda, saya harus kenal saham, saya harus kenal kripto, tapi belum punya asuransi. Itu juga mindset yang sebenarnya kurang tepat. Karena pada akhirnya kepake banget pada saat setelah corporate kan asuransi kantor nggak ada lagi, kita harus self-insured dan segala macam. Jadi step by stepnya mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah harus 100 juta pertama atau 500 juta pertama, itu juga gue agak susah ngomong karena tiap orang kan kemampuan savingnya beda-beda dan FIRE standarnya, FIRE goalnya kan beda-beda. Jadi pasti yang gue akan bilang pertama mungkin lebih fokus ke budgeting dan lifestyle-nya dulu, lifestyle change-nya gitu. Jangan konsumtif. Hal-hal basic yang sebenarnya orang tua kita juga udah ngajarin gitu waktu kita kecil gitu kan. Jangan konsumtif, belajar nabung, belajar tracking pengeluaran, spendingnya diatur. Mungkin mulai dari situ dulu sambil pelan-pelan punya goal ke FIRE. Oh itu. Ini kah piramidanya? Bukan. Ini- Jangan soto ya Anda ya. Ngasih triangle yang ini berbeda. bisa yang biru nih. Yang bisa. biru itu. Biru nih, mirip-mirip lah. Bawah. Bukan. Yang bawahnya, Pojok kiri, piramida Kiri. Nah, Oh ini. Oke. Jadi cash flow-nya beres dulu. Risk management tuh kan bicara asuransi, Ya. investasi dan tujuan keuangan. Ya baru kita bicara Ya. aset-aset kripto dan segala macam, saham, dana pensiun, di atasnya baru distribusi kekayaan. Jadi ya kurang lebih kayak gini. Ya, Sam, gua kan orang yang nggak bisa diem ya. Vincentnya orang yang nggak bisa diem, dia masih kretek-kretekan ini gitu ya. Dari tadi. Nah, ada nggak orang yang ikut FIRE movement terus murtad kayak anjing gue udah ikut Murtad. FIRE murtad gitu. Jadi udah Tiba-tiba buka gereja ini, nih. hidayahnya hilang. hidayah FIRE-nya hilang gitu ya. FIRE-nya Tiba-tiba hilang. karena gini, gue ngitung-ngitung ya. Kayak lu sekarang 35 ya. Iya. Kayak tadi Vincent bilang harapan hidup orang Indonesia itu rata-rata 70 70 sekian gitu ya. Jadi more or less lu masih punya 40 tahun lagi nggak bekerja. Iya.
Bisa aja sih. Gue membayangkannya aja bosan gitu kayak. Bisa aja. Tapi kan Sejauh ini ada nggak banyak kayak yang murtad? jadi lebih ke ini sih, bukan murtad, cuman reinventing yourself. Oh, Kalau oke. kita lihat yang paling terkenal kan Mr. Money Mustache ya. Iya, Ada tahu gua, si Pete Adeny dari Amerika. Dia tuh tadinya Dia itu kan cheap banget. software engineer, terus Iya, dia iya. pakai mobil sampai Sampai rusak. lewat baru- gitu, ha. Nah, tadinya frugal banget. Sekarang dia beli Tesla. Akhirnya dia beli Iya, Tesla, iya, mobil iya. barunya gitu kan. Wah, ini apakah murtad? Tapi dia jelasin lah panjang lebar di blognya. Dia bilang ini cara gua reward diri gue sendiri setelah gue pakai mobil busuk itu selama 20 tahun gitu segala macam. Terus yang gue lihat menarik adalah dia sekarang jadi carpenter. Jadi dari Hobinya di tadinya situ. software engineer, dia enggak jadi kontraktor rumah kayu gitu. Kalau di US kan rumahnya katanya kayu-kayu ya dibikin. Iya, iya. Belum pernah ke US juga sih. Cuman that's what he do. Jadi dia bikinin rumah buat orang. Terus sekarang dia punya visi buat bikin perumahan yang dia tuh suka naik sepeda. Jadi dia punya mimpi kan kota-kota di Amerika kan semua space out gitu kan, kayak di BSD, kayak GS gitu ya. Iya. Harus kemana-mana pakai mobil gitu. Nah dia pengen bikin satu community yang mungkin kemana-mana bisa naik sepeda atau jalan kaki. Nah itu mimpi dia bikin Jadi kota. dia dari software engineer jadi tukang kayu. Dia tukang kayu. Bisa jadi presiden. Wah, Kirain jadi iya juga ya. iya sih bener. Tapi maksud gue berarti bukan pensiunnya kan karena gue gini. Kenapa kita berulang-ulang Iya. mempertanyakan itu? Karena kata pensiun itu kan di otak orang banyak tuh kan ya nggak ngerti ngapa-ngapain Iya, ya. iya, Maksud iya. gue Ternyata enggak. ternyata enggak gitu. Karena 40 tahun itu lu sebenarnya kuncinya adalah tetap bekerja tapi lebih ke Lebih freedom. lebih bebas, Lebih ke freedom. benar. Iya, Ha. iya. Dan gini, ketika lu tidak disibukkan untuk Deadline. deadline pekerjaan, Iya. itu tadi saya kata-katanya bagus banget. Lu punya waktu untuk akhirnya berpikir reinventing yourself. Iya. Gue ini Iya. mau ngapain? Aku ini apa? Gini. Anjir. Ya kan terus menerima. Aku berpikir maka Iya, aku ada. iya. Lu menerima wahyu nanti. Anjir Iya. udah jadi Nah, nabi. tapi soal risk management tadi ya, gue Iya. jadi kepikiran sesuatu nih. Lu itu kan berarti kan udah super calculated ya, future lu udah super calculated. Artinya mekanik lu dalam menjalankan hidup itu sangat tertata, gitu kan. Lu nggak bisa slight miscalculation itu lu pasti mungkin akan mengubah hidup lu gitu ya. Lu bisa hidup seperti itu, maksudnya kayak very rutin gitu ya. Nggak ada something yang kayak apa? Kalau orang Exciting Impulsif, atau apa. impulsif, Impulsif. impromptu Iya, iya, gitu. Emang begitu ya cara hidup? Gua menemukan ada satu bacaan nih kapan mungkin 1-2 tahun lalu gue baca bahwa freedom itu paradoks sebenarnya. Jadi freedom itu kan kita cari freedom sesuatu yang kita ingin lakukan, kita Iya. bebas, kita mau ngapain aja bebas. Tapi sebenarnya makin kita bebas justru makin kita gue sebenarnya bisa nih hari ini di sini, tapi gue lagi di sini. Paradox of Jadi nggak choice. fokus gitu loh. Oh, too many Paradox of choice options. benar. Too many Iya, too many options. option. Jadi dengan justru bikin diri gue terbatas dan kekunci ke dalam satu sistem tuh gue merasa lebih enteng sih ngejalanin hari Iya, gue. Iya. Bahkan jadi lu lebih Contoh, Oke, contoh oke. ya, contoh. Misalkan impulsif belanja gitu. Impulsif belanja. Nah ini sistem yang gue terapin sama istri gue. Kita akun Shopee, akun Topetnya nyambung. Jadi di handphone gue sama akun dia, akunnya sama. Gue masukin barang gue ke keranjang, dia bisa lihat. Nah dia kan lihat ada checker maker dong. Iya, iya. Ada iya. checker maker. Gua maker, dia checker gitu Iya, kan. iya, Sebelum iya. di Iya, check iya. out, Iya, iya, dicek iya. dulu ini spending worth it nggak buat keluarga dan segala macam. Nah, iya. mungkin orang bilang, gila itu restricting sih, lu kok nggak bebas gitu kan segala macam. Tapi buat gue justru ya udah masukin situ. Ntar malam kita ngomongin lah sama istri gue gitu. Dan istri gue ada caranya sendiri lah, dia pakai shopback terus di check out dapat cashback segala macam. Baru-baru ini dia cairin shopbacknya 700.000. Iya, iya. oke. Ngumpulin shopback sampai 700.000. Gue bingung gitu. Jadi coba Jadi sistem itu memerdekakan lah kalau Iya. menurut gue. Coba Ray, gambarkan activity lu dalam 24 jam. Activity seorang pensiunan tuh seperti apa sih? Nah, kalau lu ya, maksudnya dengan freedom yang lu miliki, lu harus nggak harus bangun pagi, Iya, iya, itu iya. nggak ada bos yang akan marahin lu dari 24 hours lu tuh seperti apa sih terlihatnya? Ya sebenarnya capek juga, masih ada kesibukan juga. Jadi pagi gue nganter anak gue sekolah, Iya. terus habis nganter anak sekolah nge-gym, olahraga, habis itu sekitar jam 10-11an gue biasa kulineran. Anak gue sekolah BSD, banyak kuliner kan di BSD, Iya, cari iya, makan apa sama istri gue, sekalian kita me time lah berdua. Habis itu anak pulang jam 12, jemput, kadang dia ekskul, kadang langsung pulang, habis itu nemenin dia makan. Sore balik ke rumah, dia latihan piano. Sekarang sih lagi anak gua lah center of gravity-nya. Dia latihan piano sama gua, terus habis itu
Kumon sama istri gua. Kita beli Kumon worksheet yang sebuku itu, kerjain sendiri di rumah. Suka nyiksa anak berarti lu ya? Suka nyiksa anak karena apa? Kumon tuh kan biasa tersiksa kan. Tertekan seperti logo Kumon ya. Karena CEO-nya Nvidia bilang be thankful that you are tertekan bagaimana. I pray that hardship happen to you gitu, dia pernah ngomong gitu karena itu bagus katanya. Ya udah itu habis itu malam anak gua tidur jam 7:30 jam 8. Besok kita Netflixan berdua, me time gitu. Anak lu umur berapa kalau boleh tahu? Umur 5. Umur 5. Oke, dia sadar nggak orang tuanya hidup berbeda dengan orang tua lain? Belum di tahap sadar. Belum tahap sadar ya. Tahap sadar belum. Itu Ini bapak gue kenapa di rumah terus anjing. Tapi dia orang nyambut gawe bapak. Tapi dia tahu gue kerjanya tuh begini di depan video terus. Papa lagi kerja, lagi bikin video gitu. Oh iya, sense-nya udah ada ya. Udah. Terus dia pernah nanya, "Papa, aku kalau mau kayak papa juga bisa nggak?" gitu. Terus kita mulai ngomongin, "Kamu kalau dibikinin channel YouTube kayak gini gitu." Jadi Lu akan sarankan untuk untuk making money. Lu akan sarankan dia untuk hidup seperti lu dan Gua istri lu? enggak. Gua mau dia go through formal education dan sekolah. Dan struggling. Struggling dulu ya. Karena gue merasa ya itu konten itu bikinnya makin gampang. Kamera makin murah, editor makin banyak yang bisa ngerjain. Tapi untuk ada isi, ya itu kan sesuatu yang lu mesti earn ya, through life experiences, through ya kalau kalian providing data and insight gitu kan. Jadi menurut gue sebelum tahu caranya gampang, kontennya dulu. Lu harus punya konten. Dia harus ngerasain lembur dulu ya. Menurut gue gitu. Mentally lu better nggak sebelum dan sesudah? Sangat Signifikan banget. Iya, mentally and physically berat badan gue turun 5 kilo. Terus rambut tambah tebal, nanti kita bisikin obatnya. Roy. Habis itu apalagi ya? Ya lebih apa ya? Mungkin secara fisik capek karena kan nyetir, terus juga nge-gym tetap ya angkat beban capek. Cuman habis itu at the end of the day udah lu tidur aja. Jadi nggak ada beban mental. Ntar jam 10 bunyi nih Teams ada bos. Udah lupa rasanya punya deadline ya. Sudah lupa rasanya punya deadline. Enggak juga lah. Oh ya deadline masih ada lah. Ada brand masuk harus upload hari Jumat adalah gitu. Oke. Nah, kita mau lanjut ke segmen reaction di mana guestnya kita suruh bereaksi terhadap konten-konten aneh nih biasanya nih. Rizdi coba lihat. Oke. Apa nih? Apa nih? Wah. Duit sitaan Kejagung 11,8 triliun lebih yang diserahkan 5 terdakwa korporasi di bawah Wilmar Group dalam kasus korupsi ekspor sipil. Kirain karpet deh. Oh my god. Itu duit 11 triliun tuh segitu? Wow. Gimana Pak? Iya. Bagi dong. Tapi to be honest ya, itu sebenarnya bukan uang korupsi kan? Maksudnya bukan literally bukan itu uang, yang ngerti nggak? Oh. Ini iya kan? Denda kan diminta sama pemerintah untuk dibayar gitu. Ini kan menurut gue hanya foto ops supaya menunjukkan ini lo kerugian negara tuh segini-gini. Itu gitu. enggak 11,8 triliun. Enggak, maksud gue bukan literally itu uangnya. Bukan benar duit. Betul-betul duit hasil kejahatan, yang ngerti nggak lo? Display doang. Okay. Tapi 11,8 triliun tuh bisa sampai pensiun terus reinkarnasi 7 kali sih itu. Tapi ini sih obsesi masyarakat Indonesia terhadap display of wealth itu menurut gua nggak sehat sih. Kayak ngelihat orang punya ya ini kan one thing ya, ini eye catching ya. Cuman maksudnya ada kan creator yang saya mau bagi-bagi duit atau saya punya harta kekayaan segini banyak, mobil saya mewah dan segala macam. Ya itu eye catching dan harus diakui sebagai konten itu bagus lah untuk meningkatin engagement. Cuman sebenarnya kita nggak butuh duit segini banyak untuk bisa retire dengan nyaman gitu. Lu selalu kayak gini hidup bahwa kayak lu kayak gue nggak mau impresi apapun ya, gue hidup seperlunya aja gitu. Selalu kayak gitu atau ketika baru masuk ke FIRE ini? Ya pastilah ada momen-momen di awal-awal karir kayak gue juga di perusahaan Jepang kan. Jepangnya keren-keren, turun di lobi, tasnya dijinjing. Ada lah momen-momen kayak gue kepengen kayak mereka nih, tasnya merek apa ya segala macam. Tapi along the way ya mungkin nggak tahu ya. Kalau kalian gimana ya? Cuman kayak along the way ada prioritas lain, terus kayak ngerasa, aduh nggak usah lah gue beliin yang aneh-aneh gini. Tapi ada puber kedua loh, Sam. Siapa? Lu udah? Oh iya. Nantikan ya. Iya, mungkin beberapa tahun lagi sih. Okay. Tapi gini, gue dari main burung tadi ya.
Makanya sekarang dia belum butuh dana kenakalan ya. Iya, belum butuh dana kenakalan. Gue dari omongan sama si Sam ini, gue kata kunci satu take away yang gue penting banget dari fire movement ini menurut gue adalah lu harus punya inner scorecard sih daripada outer scorecard. Itu kan konsep yang diperkenalkan oleh Warren Buffett kan. Oke. Dimana lu sebenarnya hidup lu tuh mau ditentukan oleh penilaian diri lu sendiri atau penilaian dari orang lain. Makanya questionnya adalah, would you rather known as the best lover but you are the worst, or known as the worst lover but you know you are the best, kata dia. Lu prefer yang mana gitu. Dari omongannya Sam kayaknya dia adalah dia lebih yang kedua. Nggak apa-apa orang pikir gue paling buruk selama gue tahu gue yang terbaik gitu. Validasi terbesar datang dari mana, Sam? Selain dari diri sendiri. Kalau sekarang pasangan sih sama Pasangan anak. ya. Dan memang actively validating each other gitu atau Betul. Apa namanya? Ya pasangan pasti kan nanya lu sayang gak sama gue segala macam kan. Kita nanya mulu lah. sayang jadi gue rekam lu play sendiri gitu. Kalau anak ya maksudnya apa ya, validasi ini mungkin kalau secara konkret kami kan punya laporan keuangan. Jadi bikin laporan keuangan tiap bulan, ada budgeting, ada aktualnya gitu kan. Itu kan dibahas tiap bulan. Terus tiap kali ngebahas itu kan pasti ada omongan, wah kita ya misalkan kita over budget atau kita oke nggak sih sebenarnya dengan kondisi sekarang, kamu happy nggak, kamu ada yang nggak kebeli nggak tahun ini, kamu kepengen apa nggak gitu. Jadi selalu ada proses diskusi. regular review itu ya. Ada mau nggak mau ada. Oke, menarik. Nice. Satu lagi. Takut salah ngomong. Nah, nanti ini ya. rumah. Hah? Rumah apa ini? Yang 18 meter. Coba suaranya. Pemerintah rumah subsida ya, yang kecil dulu. Subsidai. Oh, kerannya di situ. Bukan jahanam. Bukan keran jahanam. TV-nya Itu ruang keluarga. di Itu atas kulkas wow. baru nih. Langsung Nah, di ini depan dapur ya kecil itu. ini bisa kita menggoreng isu ya. Ini apel asli nih. Ya iyalah, yang palsu cuma apa? Ijazah. Betul. Kemudian ini nggak jelek banget sih. Kasurnya mana? Kenapa mesti disekat? Oh, di situ langsung. Ini kamar utama, oke sih, lemarinya cuma punya baju 6 bolehnya. Terus kamar mandinya gitu aja ya, kalau pengen cerat ya serumah modar juga sih. Nah ini model yang lebih gedenya. Ini frugal store. nih. Nah, tapi tetap aja bingung sih kalau naruh galon di mana. Nah, ini TV-nya Oh, di ada belakang mezaninnya itu ya, sekarang. Lebih absurd. Kenapa nggak di kamar aja sih? Yang paling bikin sesek tuh ini nggak ada penghawaan sama pencahayaan alami ya. Di ruang makan bisa buat ruang keluarga juga, yang namanya dui fungsi. Nah sisanya sama aja kayak yang tadi. Persis pisan, dadar. Astaga. Nah ini tuh abis ini kita naik ke puncak karir ya. Nah ini kamar di sini cocok buat anak-anak yang nepo. Oh bukan, kepo maksudnya. Soalnya bisa lihat ke bawah. Kata aku mah mendingan bikin mid rise house daripada rumah marmut gini mah. Nah dari sini kita bisa lihat bakekok sama bisa hakcuh. Ini sebenarnya bisa dilihat di Plaza Semanggi ya, James. Tuh ada gambar-gambarnya. Ya, semua oke. ada. Oke. Demi Allah, Nah, itu tempatnya frugal. keren. Sam. Gitu ya. Home ownership. Nah, kita bahas itu. Ini kan konsepnya kan iya, home iya, ownership iya, ya. iya. Home ownership ya. Menurut gua obsesi untuk anak muda harus punya rumah itu juga sesuatu yang kayaknya itu generasi sebelumnya deh. Ya ini Kayaknya kan angkatan sekarang. ngasih makan Benar, itu kan. benar. Menurut gua apa ya, dengan kenaikan harga rumah yang jomplang banget dengan kenaikan gaji itu udah bisa dibilang ya mungkin kita harus tanda tanya gitu, masih realistis nggak sih untuk anak sekarang dipaksa untuk beli rumah dan ya punya rumah gitu, karena ya Lu rumah sekarang pribadi atau nyewa? gua kemakan narasi itu, jadi gua tumbuh di narasi itu dan gua ngejar banget lah gua harus punya rumah dan akhirnya punya gitu. Tapi gua merasa sekarang justru kayak misalkan nih anak udah mulai gedean, terus kita mulai mikir enak juga ya kalau misalkan Rumahnya lebih luas gitu. enggak, justru pindah ke luar negeri, pindah gitu. ke pulau lain. Sekarang lu terikat sama aset ya jadinya. Sekarang terikat sama aset. Karena Iya, kalau gue iya, tinggal iya. ya kan rumah tahu sendiri kan nanti Iya. adalah hancur segala macam. Jadi kalau Iya, bisa iya. diputar balik lu would rather nyewa. Mungkin gue akan nyewa. Nyewa ya Iya. dengan Pertanyaan, kalau dari gua nih terakhir nih, itu kan tadi ada kenyamanan dan standar yang dikorbankan kan. Iya. Nah, ketika lu menjalani FIRE ini, ada nggak lu kayak little bit of comfort yang lu korbankan atau standar hidup di level tertentu yang lu mesti lu turunin gitu? Atau memang ya udah, I've been living like this for my whole life gitu? mungkin karena udah ngejalanin, kita yang ngejalanin tuh nggak berasa gitu. Tapi ketika orang luar komen, oh iya ya ternyata aneh ya seorang misalkan manajer naik bus ke kantor nggak disupirin. Oh ternyata aneh ya kalau gua
bawa bekal ke kantor terus makan bekal tiap hari, itu aneh gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin karena udah ngejalanin terus-terusan jadi kitanya nggak sadar, tapi orang lain ketika di konfront dengan orang lain, oh ternyata gue beda ya, oh ternyata ini hal-hal yang orang lain. Dan menurut lu itu fine aja. Ya udahlah nggak Iya kan? apa-apa. Inner scorecard lagi-lagi. Inner scorecard. Iya kan? Inner peace. Iya, jadi selama hidup lu masih termakan oleh validasi dari luar, kayaknya Fire nggak cocok sih. Iya menurut lagi, gua ya. Iya lagi. Karena kan lu masih yang cari validasi dari luar itu susah gitu. Nanti ntar ditanya lambu lu warna apa? Iya, McLaren lu warna apa, Bos? Iya kan, Iya. bingung ditanya Bingung Timothy Ronald. lu. Aduh, Gimana gua? Sin. Ya udah, thank you ya Sam. Oke. Thank you banget, Sam. Ada yang mau disampaikan ke audiens mau jualan kita? apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lu punya kesempatan untuk jualan? Visit sosial medianya. Oh iya. Oke. Gua bisa dilihat di akun SRL789, SRL angka 7 angka 8 angka 9 di Apa tuh? semua 789 sama. apa tuh? Itu nomor ini sih, nomor hoki sih, enggak. Tanggal ulang tahun. Ada Pak Prabowo di tengahnya. Oh, ada. Kayak nama apotek ya. Di TikTok, Instagram dan X. Siap. Thank you banget Sam atas waktunya. Sama-sama. Hopefully nanti kita bisa bikin konten bareng lagi. Yes. Oke, bye-bye, subscribe. Bye-bye. Bye. Thank you.